السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. A'idin a'idat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita berkumpul semenjak semalam. Kita bertakbir kepada Allah, kita mengagungkan Allah, meninggikan nama Allah, mensucikan Allah, bertasbih, bertakbir, berta'zim, beristighfar, bahkan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhusnudzan kepada Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah riwayat, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibunya. Idul Fitr, kembali ke fitrah. 30 hari kita dididik dalam karantina Muhammadiyah. Pengawasnya adalah Allah, guru besarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan 30 hari, diajarkan keikhlasan kepada Allah, diajarkan kita jujur, diajarkan kita sabar, diajarkan kita peduli, diajarkan kita ikhlas, diajarkan kita betul-betul dapat mematahkan hawa nafsu kita sehingga kita menjadi manusia yang merdeka. Di semenjak malam itu kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa litukabbiru ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, untuk kalian mengagungkan nama Allah, untuk kalian meninggikan nama Allah, untuk kalian membesarkan nama Allah. Karena hidup ini hanya membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Semenjak kita lahir dari rahim ibu kita, ketika kita keluar, ayah kita mengagungkan nama Allah di telinga kanan dan kiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita memotong ayam pun kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah. Ketika kita salat, Allahu Akbar. Ketika kita memakai ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Masuk ke Mekah, Allahu Akbar. Tawaf, Allahu Akbar. Sa'i, Allahu Akbar. Kemudian di Arafah, Allahu Akbar. Menyembelih hewan, Allahu Akbar. Semua dalam seluruh lingkungan kita, kita hanya mentakbirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan Allah, itulah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kita, kita bukan siapa-siapa. Kita adalah seorang hamba Allah
yang dhaif, yang miskin, yang hina, yang tidak memiliki apapun. Di saat kita keluar dan di saat kita kembali, kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, kita bertakbir Allahu Akbar, tanda kemenangan atas janji Nabi Muhammad, atas janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, kesalahan kita, kehilafan kita. Hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berhusnudzan kepada Allah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita meyakini dan husnudzan kepada Allah bahwa Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita. Pada hari ini kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bagaikan seorang bayi. Itu yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada satu permasalahan yang besar yang kita akan hadapi. Bukan hablum minallah. Kalau hablum minallah, ya qul ya ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang bergelimangan dosa, yang banyak nista, yang banyak kemaksiatan, jangan kau pernah putus asa dari kasih sayangku. Aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sebulan penuh kita mendekatkan diri kita kepada Allah, dengan haus kita, dengan lapar kita, dengan rukuk kita, dengan sujud kita, dengan zikir kita. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengatakan, Nabi, ya ibadi innani anal ghafurur rahim. Beritakan ya Muhammad bahwa aku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari yang suci ini, di hari fitri ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi ada satu permasalahan besar. Bukan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menggunakan kalimat laknat 3 kali dalam Al-Quran. Untuk siapa ya Allah? Untuk orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika lahumul la'nah. Mereka lah orang-orang yang terkutuk. Siapa mereka itu? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin alaihi salam, dinasihati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, jalankan dalam kehidupanmu 3 saja. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, jangan kau duakan Allah sampai apapun yang terjadi kepada dirimu. Yang kedua, berbaktilah terhadap kedua orang tuamu walaupun seandainya dia tidak baik terhadap dirimu. Yang ketiga, sambunglah silaturahim walaupun engkau berjalan kaki 1 tahun lamanya. Hari ini hari silaturahim kita. Dalam bahasa Arab ada silaturahim, ada silaturahmi. Kalau silaturahim artinya kita berhubungan, menyambung hubungan dengan yang satu rahim. Karena itu terbatas, ayah, ibu, kakek, ke samping, ke kanan dan ke bawah. Kalau silaturahmi adalah kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, rahim dari namaku, siapa yang menyambungnya, ku sambung dengan kasih sayangku. Dan siapa yang memutuskannya, ku putuskan dari kasih sayangku. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, di hari ini, bersihkan hati kita. Karena sebulan kita mengumumkan dengan lidah kita. Kita basahi lidah kita dengan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau maha pemaaf ya Allah. Engkau maha pemaaf, maha bijak. Ya Allah, maafkan kami. Karena engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Kalau kita memohon maaf kepada Allah, hari ini buka mata hati kita untuk memaafkan saudara-saudara kita.
baik dia sengaja atau dia tidak sengaja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya fulan, engkau tahu seorang penghuni ahli surga?" "Ya Rasulullah, siapa penghuni ahli surga?" "Kau lihat itu, dia duduk yang paling belakang sekali. Dia kalau duduk tak pernah dia maju ke depan, tapi dia di terbelakang. Tapi," kata Rasulullah, "Jibril 3 kali datang kepadaku. Jibril 3 kali datang kepadaku mengatakan, 'Ya Muhammad, sungguh orangnya di dunia, tapi namanya sudah di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.'" "Ya Rasul, amalan apa yang dilakukan sehingga Jibril turun 3 kali untuk mengatakan, 'Ya Rasul, hati-hati, nama si fulan itu sudah ada di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.'" Rasul mengatakan kepada sahabat, kemudian sahabat itu penasaran amalan apa yang dilakukan oleh penghuni ahli surga itu. Ketemulah di pasar. Kemudian bertanya sahabat Nabi itu kepada orang yang dikatakan ahli surga. Sahabat kita katakanlah Abdullah, yang dikatakan itu namanya katakanlah Hasan misalnya. "Ya Hasan, aku ingin menginap di rumahmu 3 hari, boleh tidak?" "Oh boleh, kalau begitu silahkan engkau menginap di rumahku." Maka Abdullah ini menginap di rumahnya Hasan. Di malam pertama dia selidiki, tidak pernah Hasan bangun malam atau berzikir atau solat malam, tidak pernah dia lakukan. Malam kedua seperti itu, bahkan malam ketiga dia tidak mendengarkan apapun kecuali dengkuran karena capeknya dia. Akhirnya hari ketiga itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya. "Ada apa yang kau ketahui?" "Ya Rasulullah, mohon maaf, aku 3 hari ya Rasulullah, di malam di rumahnya aku selidiki, dia tidak pernah tahajud, dia tidak baca Quran, dia tidak pernah melakukan amalan di waktu malam. Mengapa dia menjadi ahli surga ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tanya kepada dia, apa yang dia lakukan?" Akhirnya ketemulah di pasar. "Ya Hasan, aku mohon maaf, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan namamu sudah ada di pintu surga." Maka Hasan pun gemetar, kemudian dia mau pingsan. Dia katakan, "Ya Hasan, jangan kau pingsan, sebutkan dulu amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan engkau min ahlil jannah." "Aku tidak punya amalan apapun, tapi yang aku lakukan setiap mau tidur, aku selalu mendengar Nabi berdoa seperti ini, 'Ya Allah, kalau seandainya ada makhlukmu ya Allah yang aku buat sakit hatinya di hari itu, maka jangan kau ambil umurku kecuali besok pagi aku minta maaf kepadanya.' Kalau begitu, yang kedua, 'Ya Allah, kalau seandainya ada dari hamba-hamba Allah yang menyakitkan aku di hari itu, maka ya Allah, sebelum ku tidur aku telah maafkan apapun yang dilakukan kepadaku.'" Sahabat itu mengatakan apa? "Ya Rasulullah, sungguh kami tak mampu seperti itu. Kadangkala kami tidur membawa dendam, kami tidur membawa kesombongan, kami tidur membawa hasad iri hati. Sedangkan dia tidur membawa keikhlasan. Dia adalah orang merdeka, subhanallah. Itulah kebesaran di saat hati ini mampu untuk memaafkan. Hari ini, mari kita saling memaafkan. Mari kita saling berjabat tangan dengan hati yang ikhlas. Karena hari ini adalah hari kemerdekaan kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Silaturahim memanjangkan usia kita. Silaturahim membuka rizki kita. Silaturahim membawa kebahagiaan rumah tangga kita. Silaturahim membawa sakinah dalam hati kita. Silaturahim banyak faedahnya. Oleh karena itu, sekali lagi, di hari yang penuh berkah, yang penuh maghfirah,
yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sambung silaturahim kita, wabil khusus, wabil akhas, terhadap kedua orang tua kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada satu derajat yang tertinggi yang Allah letakkan setelah zat Allah kecuali kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah dalam firman-Nya, dan bersyukurlah terhadap kedua orang tuamu. Kalimat syukur tidak akan bermakna kecuali kita bersyukur. Syukur kita kepada Allah mungkin dengan aplikasi kita ibadah, menunjukkan kita sebagai hamba-Nya yang taat, yang menjauhkan maksiat. Itu salah satu kita syukur kepada Allah. Tapi tanpa kita syukur terhadap kedua orang tua kita, maka Allah akan tidak terima syukur kita di hadapannya. Derajat orang tua kita sangat dahsyat dalam kedudukan Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa imma yablughanna 'indakal kibar, fa imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Apabila salah satu atau keduanya orang tua kalian itu telah lanjut usia, jangan pernah kalian angkat suara mengatakan di hadapannya. Jangan kalian hardik mereka. Berkatalah lemah lembut atau diam di hadapan mereka. Au yakul khairan au liyasmut falyakul khairan au liyasmut. Hendaklah engkau berkata lemah lembut atau kau diam di hadapannya. Bukan sampai di situ. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rebahkan dirimu di hadapannya. Engkau bukan seorang ustadz di hadapannya. Engkau bukan seorang jenderal di hadapannya. Engkau bukan seorang engineering di hadapannya. Engkau bukan seorang insinyur di hadapannya. Engkau bukan seorang jenderal di hadapannya. Engkau bukan seorang siapapun di hadapan kedua orang tuamu. Wabil khusus ibumu, karena engkau pernah tinggal 9 bulan di dalam rahimnya. Engkau dilahirkan antara hidup dan matinya. Engkau ditimangnya, engkau dipeluknya, engkau diberikan susu dari dadanya, engkau dipelihara dengan keikhlasannya, engkau dipeluknya, engkau dijaganya. Diberikan segala sesuatu untukmu. Itu yang Rasulullah mengatakan, ibumu. Bahkan Allah letakkan surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Bahkan Nabi mengatakan, redhaku tergantung keredaan kedua orang tuamu. Amarahku tergantung amarah kedua orang tuamu. Di hari yang mulia ini, kalau seandainya masih ada kedua orang tua kita, bahagiakan mereka, pedulikan mereka, hormati mereka sebagaimana Al-Quran menyanjung mereka. Oleh karena itu, silaturahim ring yang pertama ini yang menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, hadirin hadirat, hamba-hamba Allah, di samping kita bersalaman, kita berpeluk-pelukan, telepon orang tua kita, minta redanya, karena sungguh keredaan mereka adalah terbukanya pintu arsy, terbukanya keberkahan, keberkahannya rahmah Allah, keberkahan maghfirah Allah. Itu adalah pintu ridha Allah fi ridhal walidain. Redanya Allah tergantung kedua redanya orang tua kita. Bahkan murkanya Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, marilah kita sama-sama membuka mata hati kita, saling memaafkan. Wabil khusus
kita minta maaf terhadap kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Karena dia adalah sumber keberkahan yang Allah letakkan di muka bumi di hadapan kita. Dia adalah satu-satunya pintu keramat kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibumu, kemudian ayahmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Allah mengangkat segala apapun dari kesalahan kita. Kita dijadikan seorang bayi yang baru lahir, yang kita dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi kita dipanjangkan umur kita untuk mendapatkan Ramadan di tahun yang akan datang, dan terus menerus kita mendapatkan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an hudan wa nuran wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. Ya Allah, ya Rahman, inilah hamba-hambamu yang bersimpuh di hadapanmu, ya Allah. Sungguh Engkau maha mengetahui siapa diri kami. Ya Allah, kami hanya berprasangka baik di hadapanmu, bahwa Engkau telah mengampuni segala kesalahan kami, mengangkat segala kehilafan kami, membersihkan segala kenistaan kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, berikan hidayah kepada kami, tuntun kami dengan hidayah-Mu, tatap kami dengan kasih sayang-Mu, peluk kami dengan keridhaan-Mu, maafkan kami dengan besarnya maghfirah-Mu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di pagi yang penuh keberkahan ini, kami hanya menadahkan tangan kepadamu, ya Allah. Kami hanya mengadu kepadamu, karena Engkaulah sebaik-baiknya tempat kami mengadu. Kami hanya berharap kepadamu, karena Engkau tak pernah, ya Allah, mengecewakan harapan hamba-Mu. Ya Allah, ya Rahman Rahim, siapapun di antara kami yang berhajat baik, ya Allah, kabulkan hajatnya, ya Allah. Amin, ya Allah. Siapapun di antara kami yang berhajat baik, maka kabulkan hajatnya, ya Allah. Amin. Siapapun yang di antara kami ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Amin. Siapapun di antara kami yang dalam kesulitan, ya Allah, angkat segala kesulitannya. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami, wabil khusus terhadap kedua orang tua kami, ya Allah. Kalau seandainya mereka masih ada, beri kesempatan kami untuk berbakti kepadanya, ya Allah. Memohon ampun kepadanya. Bukakan, ya Allah, pintu hatinya untuk memaafkan kami, ya Allah. Kalau seandainya salah satu atau keduanya telah tiada, ya Allah, dengan keagungan-Mu, dengan kesucian-Mu, luaskan barzahnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Angkat derajatnya, ya Allah. Maafkan kesalahannya, ya Allah. Dengan kesucian-Mu jangan Kau azab mereka di kubur, ya Allah. Jadikan kubur mereka taman dari taman surga-Mu, ya Allah. Ilahi wa Rabbi, Kau titipkan
dari sulbi ini anak-anak. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah dari segala fitnah zaman ya Allah. Jaga anak-anak kami dari sesuatu yang haram ya Allah. Jaga anak-anak kami dengan hidayah-Mu, dengan maghfirah-Mu, dengan inayah-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kami menangkatkan tangan untuk umat Nabi-Mu di Palestin ya Allah. Amin. Kami tak mampu berbuat apapun untuk mereka ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman Rahim. Umat Nabi-Mu ya Allah di Gaza ya Allah, penuh penderitaan, berbagai macam ujian, anak-anak yang kelaparan, ibu-ibu yang sakitan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat derajat mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau lah ya Allah. Siapapun yang membuat fitnah ya Allah, lenyapkan ya Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami bermohon. Engkau yang maha mengetahui dan Engkau yang maha menentu segala takdir yang baik bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kemenangan bagi orang-orang yang berjuang di dalam agama-Mu ya Allah. Berikan ya Allah kemenangan bagi orang-orang yang memperjuangkan keadilan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepada Engkau kami serahkan segala sesuatunya ya Allah. Ilahi wa Rabbi, jadikan sisa umur kami ini dalam taat kepada-Mu ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini dalam husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara salaman-salaman, ibu-ibu hanya dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak untuk mempersingkat waktu. Mohon Pak Konjen maju ke depan didampingi Pak Ustadz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera minta mohon maaf banyak. Kameranya mati yo. Panas temperatur bos. Nah ini mohon maaf. Jangan lupa ya subscribe Merah Putih Nusantara ya. Dikit ini nggak ada yang subscribe. Minta teman-teman saya aja nggak ada yang mau. Oke, dari Los Angeles, California, Amerika Serikat, parkiran KJRI Los Angeles. Sampai ketemu lagi. Minal aidin wal faizin. Ujang. Minal aidin wal faizin. Salam dulu, Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Barang mas. Jam berapa ini ya? Bah, jam berapa? Coba. Jam 9. 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lahir batin. Yang ketinggalan sholat kedua kita akan Jasa mulai kemul khairon. lagi. Sampai ketemu lagi. Sholat kedua Minal aidin wal akan faizin. dimulai 10 menit lagi. Mohon maju ke depan. Mohon maju ke depan. Kita akan mulai 10 menit lagi sholat kedua. Dan ditemukan satu handphone yang lahir bersedia batin. handphone untuk maju ke depan. Oh iya dong. Siap. Ayo, minal aidin wal faizin. Lahir batin. Minal aidin. Sekali lagi kepada jamaah bapak-bapak yang Minal aidin Kang. Batin. Oke. How are you? Minal aidin. Apa kabar? How are you? Oh my God, you look different. What's your brother and another sister? Masya Allah. Sehat? Waduh. Panas. Kang Jen, ada mah?
Oke, omeh kena. Orang Las Vegas, masya Allah. Dari jauh-jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Ya, Baik. Eid Mubarak. Maaf lahir dan batin. Wush, apa kabar? Apa kabar? Sehat? Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Peluk dulu dong. Ini. Batin ya. Semua pada anget nih. Hebat siarnya ini dia. Kalau stick ini medium rare semua ini. Pada mang. Terus ninggalinya. Videonya udah lihat kan? Ya. Udah, Masya Allah. Namang. Waduh, haranet. Apa kabar? Masya Allah, ini semua dipeluk pada anget, medium rare semua ini. Tuh, aneh Pak. Apa? Medium rare semua ini. Apa kabar? How are you? Allah izin, batin. Ya udah dulu ya, nanti disambung lagi. Masya Allah.